Oke guys, mari kita mulai. Thank you buat teman-teman yang udah join. Welcome to Nice Talk ya guys. Jadi ini adalah event 2 mingguan dari Nice to Meet You. Dan thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya sekarang untuk join di sesi spesial hari ini. Jadi di sesi hari ini kita bakal ngebahas tentang how to be a business minded designer. Jadi di topik kali ini kita bakal belajar 3 hal utama, yaitu kenapa sih menjadi business minded designer itu diperluin banget buat teman-teman yang udah jadi practitioner ya. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi business minded designer. Kemudian um, on top of all that itu adalah business minded designer itu sebenarnya seperti apa definisinya. Itu dulu yang di awal gitu. Jadi itu 3 hal yang bakal kita cover di topik hari ini. Nah, di sesi hari ini teman-teman bakal ditemenin sama 4 orang guys. Jadi yang pertama itu ada Richard Fang selaku CEO dan juga founder dari Nice to Meet You Studio. Mungkin Ko Richard mau raise hand. Halo, halo. Thank you Iya. for coming. Thank you Ko Richard. Terus yang kedua ada Olivia Sito, the one and the only GD team leader dari Nice to Meet You Studio. Mungkin Olive mau say hi juga. Dan berikutnya adalah aku, Steve Lauda, design manager dari Nice to Meet You Studio. Dan last but not least, itu ada Tena. Dan Tena ini bakal bawain kejutan yang spesial banget guys di akhir acara gitu. Dan Tena udah prepare banget untuk ngasih kejutan ini. Jadi buat teman-teman yang udah join di sini, jangan sampai ketinggalan sama surprise-nya. Jadi kalau teman-teman nanti left di tengah jalan, itu keterlaluan banget. Jadi teman-teman tidak menghargai Tena. Lihat tuh Tena udah prepare banget, udah cantik banget. Jadi stay tune dan nantikan surprise apa yang bakal dikasih sama Tena. Oke, sebelum kita mulai, aku bakal jelasin dulu ke teman-teman format acaranya seperti apa ya. Jadi yang pertama itu bakal ada presentation dari Ko Richard. Presentationnya kurang lebih bakal 30 menitan gitu ya. Nah, setelah presentasi tersebut, kita bakal masuk ke Q&A session. Nah, nanti di teman-teman yang mau nanyain, itu feel free untuk buka kalau misalnya dari laptop, bisa klik yang tombol three buttons itu, more options. Bisa dari yang sebelahnya chat. Di sebelah chat itu ada activities, terus teman-teman bisa cek di situ ada Q&A. Nah, teman-teman klik Q&A-nya, terus bisa klik ask a question gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nanya kapan aja pas presentasi, mungkin Ko lagi presentasi mau tanya bisa lewat sana gitu. Nah, nanti pas Q&A session-nya kita bakal bukain pertanyaan yang teman-teman yang udah di drop di situ dan kita jawabin yang paling banyak di vote. Jadi nanti pertanyaan yang masuk di sana itu bisa di vote gitu. Jadi kita bakal pilih the most voted question dan kita bakal jawabin. Nah, buat teman-teman pas Q&A session baru kepikiran pertanyaannya, feel free juga buat raise hand. Raise hand itu ada di sebelah, ada di bawah juga ya guys. Kalau kalian buka dari laptop, kalau dari HP juga ada kelihatan simbolnya yang tangan itu. Jadi kalau misalnya nanti mau tanya, bisa raise hand. Nah, setelah Q&A session, baru deh nanti Tena bakal sampein ke teman-teman surprise-nya apa gitu. Jadi make sure teman-teman stay sampai akhir ya, karena itu menarik banget yang bakal dibawain sama Tena. Dan setelah Tena ngebawain surprise-nya, itu kita bakal minta teman-teman yang hadir di sini untuk ngisi feedback form. Nanti di chat bakal dikirimin dan kita foto bareng. Oke, itu rundown acaranya. Jadi supaya teman-teman juga aware apa yang bakal terjadi. Oke, without further ado, kita mulai aja Nice Talk yang spesial hari ini, How to be a Business Minded Designer. Dan presentasi spesialnya akan dibawain langsung oleh Ko Richard, selaku CEO dan founder Nice to Meet You Studio. Silakan Ko Richard. Oke, thank you Steve, intronya smooth sekali ya. Pertama, thank you buat teman-teman yang hadir di sini, bisa join ke Google Meet ini. Thank you banget waktunya. Gue share screen dulu ya.
Udah keluar? Oke, sudah aman kok. Sudah. Aman ya? Oke. Nah, jadi ini sesuai judulnya, hari ini kita akan bahas how to be a business-minded designer. Nah, di sini mungkin mau share ini sih, kemarin pas lagi riset tentang ini juga, maksudnya topik ini juga apa ya, buat gue pribadi mungkin secara perjalanan karir gue lewatin, tapi ketika risetnya gue ketemu quotes ini nih, jadi dari Thomas Alva Edison ya, dia bilang anything that won't sell, I don't want to invent. Its sell is proof of utility, and utility is success. Gitu. Jadi even seorang Thomas Alva Edison pun dia apa ya? Dia kan inventor ya, tapi tetap tuh ada satu kunci adalah ketika penemuannya itu bisa terjual gitu. Dan kenapa bisa terjual? Karena itu adalah bukti bahwa penemuan itu ada gunanya gitu, ada utilitasnya gitu lah, ada fungsi tertentu, dan utility ini ya artinya sukses gitu. Nah ini pas ketemu quotes ini sih kayak bener juga ya, maksudnya ini suatu hal yang mungkin jarang kita angkat ya. Jadi biasanya kalau ngomong tentang sale gitu, tentang apa ya, wah keren banget idenya, atau oh jualan banget gitu, kita cuma lihat kan di surface-nya aja gitu, tapi ternyata ya memang salah satu alasan kenapa produk itu laku banget, atau kita ngomong produk dan jasa kali ya, mereka bisa laku banget ya karena ada utility ya, ada satu fungsi tertentu gitu, ada masalah yang dipecahkan ya dari penemuan tersebut gitu, atau dari produk dan jasa tersebut. Nah, jadi mungkin kita ini dulu ya, jadi business minded designer itu seperti apa sih? Karena ini kan kata-katanya kayak keren banget gitu, business minded designer, wih maksudnya apa gitu. Nah yang pertama sih ini sih, business minded designer punya kemampuan untuk zoom out dan zoom in. Ya ini yang pasti maksudnya bukan ketika mendesain zoom out zoom in ya, tapi kemampuan untuk bisa berpikir secara big picture, jadi bisa zoom out, tapi bisa juga zoom in. Jadi maksudnya apa sih? Zoom in ini kan ketika memperhatikan detail ya, detail-detail gitu. Jadi seorang yang punya business minded, seorang desainer ya, yang punya business minded itu dia terbiasa cara pikirnya itu memang lihat gambaran besar, tapi bisa juga ke detail gitu. Jadi kalau ngomong secara project gitu ya, ya dia bisa melihat project itu impact-nya apa, objektifnya apa, keuntungan yang buat si klien itu apa, bahkan sampai impact dari project ini ke bisnisnya klien itu apa. Tapi at the same time ketika zoom in ke project, dia juga bisa peduli dengan detail-detail desain gitu ya, seperti misalnya tipografi, layout gitu. Jadi business minded designer kayak gitu, kebiasa gitu. Jadi nggak hanya mungkin yang banyak dari kita ya desainer ya, termasuk gua gitu juga, kadang-kadang tuh suka terlalu ke details ya, ke yang sifatnya tuh memang visual gitu kan, ke detail-detail. Apalagi kalau di sini mungkin ada teman-teman yang UI UX juga ya. Jadi itu kan suka, oh mesti pixel perfect nih gitu. Tapi kalau kita terlalu sering zoom in, kita lupa tuh zoom out. Sebenarnya fungsi produk ini tuh apa sih? Objektifnya apa sih yang mau di-achieve? Nah, jadi business minded designer bisa zoom out dan zoom in at the same time. Lalu berikutnya adalah mengerti bahwa tugas utama desain adalah memecahkan masalah dan menambahkan value ke bisnis. Jadi bukan keren-kerenan lagi gitu. Of course ini tidak mendiskon bahwa desainnya itu kayak biasa aja lah, yang penting solving problem dan menambahkan value ke bisnis gitu. Of course nggak hanya itu ya. Jadi kalau buat gue pribadi kayak desain itu ya mesti apa ya, mesti bagus gitu, mesti mungkin kalau secara awam ya enak dilihat ya kan, dan relevan gitu dengan audiensnya kan. Tapi sebenarnya adalah ya ada masalah nih yang dipecahkan sama desain itu gitu. Dan of course bisa nambah value ke bisnis. Nah, berikutnya business minded designer ini lebih tertarik
kepada impact sebuah desain dibanding desain itu sendiri. Jadi yang tadi ya mungkin mirip dengan zoom in sama zoom out ya. Jadi udah bisa mikir ini impact dari desain ini apa sih? Contoh misalnya sebuah social media post gitu kan. Oke, bikinnya tapi impact-nya apa nih? Misalnya likes-nya. Nah, kalau sekarang kita tahu ya kalau likes itu kan masuknya vanity metrics ya. Jadi vanity metrics itu adalah matriks yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi impact ke sesuatu yang kita maunya itu apa sih sebenarnya? Jadi kan hanya sekedar likes aja gitu. Lalu yang kedua komen ini mendingan nih. Komen ini artinya kan apa yang kita post itu engaging gitu buat orang-orang untuk komen kan. Biasanya yang provokatif atau biasanya yang kayak desainnya tuh nggak biasa gitu ya, cara menyampaikan pesannya tuh nggak biasa, itu pasti komennya banyak gitu kan. Nah, ada lagi kan sebenarnya kayak save ya. Ini kalau kita bicara di Instagram aja ya. Jadi berapa banyak yang nge-save gitu postingan kita kan. Nah, itu berarti kan udah mikir impact gitu kan. Belum lagi kalau misalnya contoh kayak nice to meet you ya, yang kita ukur itu salah satunya ya kita udah nggak ngeliat lagi likes, kita nggak lihat lagi komen, bukannya nggak lihat, maksudnya nggak jadi matriks yang kita kejar. Yang kita kejar adalah at least yang paling bawah ini jumlah save. Habis itu berapa sih yang WhatsApp gitu. WhatsApp akhirnya dia ngecek link, terus akhirnya dia WhatsApp gitu, nanya-nanya. Nah, itu yang kita ukur. Nah, jadi ini kalau kita udah tahu end goal-nya, maka kita akan lebih mudah juga tuh untuk ngomongin visualnya, ngomongin message-nya gitu. Nah, inilah business minded designer punya nih yang kayak gini-ginian nih. Nah, lalu kenapa sih ini perlu gitu? Kenapa kita tuh mesti jadi business minded designer? Nah, yang pertama nih ya. Yang pertama adalah ini ada yang pernah lihat nggak nih? Ini jadi gua ketemu di Twitter ini Adobe Express ya. Ini bisa dibilang mungkin Canva-nya Adobe nih. Gitu. Jadi dia mulai masukin AI. Nah, jadi yang ini contohnya kayak dia type Tokyo, and then dengan settingan-settingan, dengan kata-kata gitu ya. Kan sekarang kan ada rame ya software DALL-E gitu kan. Jadi kita bisa ngetik-ketik kata, terus dia bisa keluar tuh visualnya seperti apa gitu. Nah, yang gini-gini kan bikin desainer grafis tuh apa ya, waktu gue lihat ini, bahaya nggak bahaya ya. Jadi ibaratnya kalau kita hanya berkutat di technical aja, suatu saat kita pasti tergantikan, ya kan? Kalau dilihat ini kan baru, ini tahun berapa? 2022. Bisa bayangin nggak 10 tahun lagi? Ini teknologi bakal seperti apa gitu. Ibaratnya kalau ngomong teknis, itu sudah bukan jadi alasan lagi gitu. Jadi kalau kita sebagai desainer masih struggle di teknis, nah hati-hati gitu, karena nanti bisa tergantikan sama AI. Nah, karena itulah kita mesti mulai bisa berpikir lebih jauh, which is ya business minded designer ini. Jadi kita tuh tetap kompetitif nih, apapun zamannya pasti kompetitif. Karena kita nggak bergantung, kita bukan menghasilkan output yang bisa tergantikan sama teknologi. Gitu ya, ini yang pertama. Berikutnya ya, of course, menambahkan value kepada diri sendiri dan tempat kerja kita. Ini kalau yang kerja di tempat orang ya. Tapi kalau menurut gue sih, I think untuk seorang desainer itu bisa berpikir punya mindset bisnis ya. Bisnis ini artinya ketika bikin bisnis sendiri atau ketika kerja sama orang, itu pasti nambah value-nya satu adalah kepada diri sendiri. Gitu. Jadi konsepnya tuh mesti kayak begitu mindset-nya. Jadi ketika kita upgrade diri kita, mikirnya pasti itu ke diri sendiri dulu. Gitu. Kita yang merasakan manfaatnya. Baru perkara kita punya bisnis ya, bisnis kita. Kalau kita kerja sama orang ya pasti tempat kerja kita merasakan tuh value-nya itu kan. Nah, jadi di sini ibaratnya teknis saja tidak cukup, kita tambahkan lagi nih mindset baru nih. Jadi value kita naik gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini sih, memudahkan non-designers untuk menerima ide yang user-centric. Maksudnya apa sih ini? Jadi
kalau kita bisa relate ya dengan mungkin biar gampang non-designers lah ya. Misalnya orang dari bisnis, terus kalau marketing agak deket ya, mungkin bisa paham ya. Tapi yang intinya bidang-bidang yang berseberangan ya dengan desain gitu. Nah, kalau kita bisa ngerti gitu cara pikir mereka dan kita bisa berpikir seperti mereka gitu, mereka akan juga lebih mudah menerima ide-ide yang user centric. Maksudnya adalah ide-ide yang memang base-nya itu dari user, maksudnya dari apa ya, kita pecahkan masalah itu, masalahnya user gitu, bukan masalahnya si bisnis itu doang kan. Nah, jadi mereka kan lebih mudah tuh. Jadi ibaratnya take and give lah ya dari sisi pemikiran gitu. Jadi lebih relate, lebih relevan gitu. Nah, jadi ini penting juga sih. Nah, berikutnya adalah menghasilkan solusi desain yang valuable dan impactful. Nah, ini of course kalau misal kita udah bisa tadi berpikir seperti tadi, mikirnya bisa big picture and then bisa juga detail gitu pada saat yang bersamaan. Nah, ini pasti hasilnya akan sangat berharga dan pasti impactful karena at the very least pasti akan sangat relevan dan on point gitu. Jadi ini. Nah, gimana nih caranya nih untuk jadi business minded designer ya? Yang mau gue share adalah pertama sadari. Nah, sadari ini pertama ya ini ya, tujuan bisnis ya profit gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini masih idealis gitu, which is gue waktu mungkin 10 tahun lalu masih awal-awal karir gitu ya, awal karir wah 2006 ya, 2006 ya masih idealis ya, maksudnya idealis ini bahwa ya kalau lu nggak suka desain gue ya elunya yang bego gitu, bukan guanya gitu. Jadi terus kalau misalnya ada bisnis yang kayaknya kok lu jualan banget sih gitu, kayak lu apa ya, lu cinta uang banget sih gitu. Kan banyak kayak gitu. Jadi kayak masih belum paham gitu. Nah, ketika sekarang ya kalau kita mengerti ya tujuan bisnis itu profit ya memang bisnis dibikin untuk profit gitu. Kalau bukan untuk profit apalagi gitu kan. Kenapa sih harus profit? Berikutnya ini gitu. Karena kalau dari profit itu kan uang. Ya, uang itu jadi tools gitu. Tools ini maksudnya adalah dengan uang ini kita bisa ngapa-ngapain loh gitu. Kalau kita nggak punya uang, susah kan. Lu punya ide bagus juga nggak bisa diwujudin gitu. Jadi uang ini tuh ya media, ya jembatan gitu ya, untuk kita bisa lakukan apa yang kita mau, vision yang kita mau wujudkan gitu ke dunia ini kan, atau solusi-solusi tertentu yang kayak kita mau solve gitu di dunia ini kan. Nah, itu kan semua butuh uang gitu. Dan itulah kenapa tujuan bisnis ini ada kan. Jadi setiap bisnis gue rasa kalau basicnya pasti profit sih, tapi pasti dari apa ya, si foundernya itu pasti dia punya kegelisahan yang dia mau solve gitu. Nah, makanya bikin bisnis gitu kan, bikin solusi gitu kan untuk publik, untuk masyarakat. Nah, yang paling penting juga ini ya, sadari kenapa nih? Karena ya lu mau ide lu diterima nggak? Ya berarti kan lu juga harus menerima ya cara pikir non designers gitu. Kalau kita hanya menghargai pemikiran kita-kita doang, which is designers doang, ya nggak heran kan selalu dianggap kayak ya lu nggak ngerti gitu, ya kan, kayak lu nggak ngerti kesusahan gua nih. Kalau misalnya kalau dari sisi apa entrepreneur nih ya, lu nggak ngerti kepusingan gua ini udah mau THR, kita mesti siapin ya kan 3 bulan sebelumnya ya, gua mau ada promo biar revenue naik ini. Jadi kayak kalau kita ngerti sisi sana, dan kita juga akan lebih tahu kan bisa menghadirkan solusi yang lebih tepat gitu sebagai desainer kan. Nah, jadi yang bagian pertama adalah sadari gitu. Yang bagian kedua pahami ya. Jadi pahami ini apa sih? Ada 2 ya. Yang pertama business model. Nah, business model ini ya basically kalau sebuah bisnis cuannya dari mana, Bro, gitu. Jadi walaupun kedengaran kayak keren gitu kan, intinya ya gimana dapat duitnya gitu, gimana bisnis ini bisa dapat duit, bisa dapat profit gitu. Nah, bisnis model ini ada beberapa ya, sebenarnya banyak tapi gue akan share mungkin beberapa yang secara besarnya gitu.
Ini tipe yang pertama B2C. Ya, mungkin ini kita belajar terms juga ya. Ini mungkin teman-teman sering dengar ya, B2C itu business to consumer ya. Ya ini adalah bisnis-bisnis yang memang menjual produk dan jasanya langsung ke konsumen, ke end user, langsung pengguna gitu. Nah ini B2C gitu. Istilahnya biasanya kalau bahasa industri itu retail gitu ya. Jadi memang langsung kasihnya tuh ke memang yang mengkonsum produk atau jasa dari bisnis tersebut. Ini B2C. Berikutnya B2B. Ya, ini sesuai ini business to business. Jadi ya ini target si pelanggannya atau customer-nya ya bisnis gitu. Jadi contoh mungkin kalau ya contoh kita nih misalnya nice to meet you ya. Ya kita B2B karena yang pakai kita kan bisnis gitu. Apapun ini pasti biasanya orang yang punya kepentingan untuk menjalankan bisnisnya gitu. Makanya B2B kan. Mungkin kalau misalnya ada desainer undangan ya, undangan pernikahan gitu. Nah, itu mungkin bisnis to consumer tuh jatuhnya tuh. Jadi kan langsung ke end user. Nah, B2B sama B2C bedanya di sana. Lalu ada lagi C2C. Nah, kalau C2C ya bahasa awamnya marketplace. Jadi consumer to consumer kan. Jadi mereka difasilitasi oleh suatu tools atau platform untuk bisa melakukan transaksi. Jadi ya simpelnya marketplace lah C2C ini. Lalu berikutnya kalau kita ngomong tentang gimana mendatangkan revenue, ini subscription. Jadi ada yang modelnya langganan. Ya, again, contohnya nice to meet you, kita modelnya tuh subscription. Jadi kita bukan project base. Walaupun ada beberapa dari kebutuhan klien yang project base, tapi intinya nice to meet you itu kita memang menjual jasa desainnya secara langganan. Gitu. Jadi subscription. Keuntungannya adalah ya kita monthly ya. Jadi kita nggak ngelihat berapa project atau kita kayak kejar misalnya kalau project base kan ada di mana bulan atau dalam satu kuartal gitu ya rame di kuartal ini nanti bisa sepi gitu. Sepinya bisa sepi banget gitu kan. Nah, kalau di modelan subscription ya harapannya itu kan monthly. Jadi tiap bulan gitu. Tinggal ditambahin jumlah kliennya kan. Nah, itu subscription. Atau banyak sih kayak ya Netflix, Spotify itu kan modelnya langganan semua ya. Jadi subscription model. Berikutnya freemium. Nah, freemium ini apa sih? Freemium ini adalah ya ketika kita kasih sesuatu ke user atau pengguna atau customer ya, kita kasih gratis dulu nih. Gratis dulu, nanti ada satu fitur atau satu keunggulan benefit yang ketika lo mau merasakan ini, lo mesti bayar. Nah, ini premium. Jadi ibaratnya kasih coba dulu. Nanti kalau dia suka di stage tertentu kita charge. Nah, itu premium. Yang terakhir franchise. Franchise ini sesuai namanya ini dan ini banyak juga ya. Kalau kita misalnya ke F&B gitu ya, yang sering ya. Terus laundry itu kan biasanya kalau udah jalan modelnya di satu cabang atau di beberapa cabang gitu di franchise gitu. Jadi jualannya jualan SOP, jualan sistem. Jadi ya kalau SOP-nya bagus, nah foundernya jadi cepet kaya tuh. Jadi karena kan dia nggak perlu buka banyak cabang, dia cukup jualan SOP. Terus yang punya yang beli franchise-nya juga kan mesti biasanya ada biaya royalti di sana gitu. Nah ini jadi model-model yang biasanya bisa mendatangkan revenue lah. Walaupun banyak nih ya, kalau di internet sih banyak banget bisnis model lain gitu. Berikutnya business terms. Nah, di sini gue keluarin semua ya. Sebenarnya juga again banyak banget business terms, tapi ini mungkin gue coba share yang sering aja gitu, yang kira-kira sering dan teman-teman mesti tahu ya. Pertama revenue. Ya, ini sesuai namanya ya. Revenue itu ya pemasukan gitu kan. Duit yang masuk gitu. Terus yang kedua ini expense, ya pengeluaran. Nah, ini dari hasil itu revenue kurang expense ya profit, keuntungan ya. Kalau loss rugi gitu. Nah, ini ada istilah yang ini nih. Mungkin kalau yang familiar dengan dunia startup pasti tahu. Nah, tapi kalau yang belum mungkin belum tahu ya. Nah, itu berikutnya ada GMV. GMV ini adalah gross merchandise value. Jadi contoh misalnya di
satu e-commerce gitu ya, sebutlah Tokopedia gitu. Jadi GMV itu adalah jumlah total transaksi yang terjadi di Tokopedia gitu. Nah ini mumpung atau belum sempet cek juga ya, kan udah IPO tuh dia. Di situ bisa kelihatan tuh berapa banyak tuh yang transaksi yang terjadi dalam 1 bulan, dalam 1 kuartal, dalam 1 tahun gitu. Nah itu GMV, Gross Merchandise Value ya. Berikutnya AOV, ini Average Order Value. Jadi Average Order Value adalah sesuai namanya ya, rata-rata berapa sih value-nya setiap order gitu. Jadi kalau di satu bisnis itu apapun ya, apapun bisnisnya pasti ada AOV-nya ini. AOV kan kita tahu nih, misalnya kalau toko kopi Janji Jiwa misalnya, ya pasti ketahuan average order value-nya berapa. Karena kan biasa customer datang minimal misalnya beli 2, beli 3. Nah, itu ketahuan tuh. Jadi kita tahu nih setiap customer datang, dia bakal kasih kita duit berapa, menurut kasarnya. Secara rata-rata ya. Itu. Jadi kita tahu nih, oh berarti kalau satu customer kita bisa dapat sekian nih. Gitu. Misalnya bisa dapat kalau kopi mungkin 25.000 ya, 75.000, berarti antara 75 sampai 90.000 misalnya gitu kan dalam satu transaksi gitu. Nah, berikutnya ada ROI. ROI ini yang di sini ya. ROI ini return on investment. Jadi maksudnya adalah ketika kita menginvest, maksudnya duit gitu, sebenarnya bisa duit, bisa juga bukan duit, effort contohnya. Tapi di sini mungkin pembahasannya duit lah ya. Ketika kita invest duit, baliknya kapan nih, return on investment-nya kapan gitu. Jadi kalau bahasa ini mungkin balik modal ya, bahasa gampangnya gitu. Balik modalnya kapan? Nah itu ROI itu. Nah kalau MVP, nah ini bahasa startup banget nih. MVP ini minimum viable product. Jadi ini adalah satu istilah yang dibuat, jadi misalnya kalau kita mau bikin startup gitu ya, bikin produk atau jasa, kita tuh jangan bikin semuanya di awal. Jadi kita coba bikin yang minimumnya dulu. Jadi minimum, tapi tetap viable. Viable itu maksudnya adalah tetap bisa digunakan oleh si customer gitu. Jadi minimum viable product gitu ya. Sorry. Nah, kalau berikutnya LTV, LTV ini lifetime value ya. Jadi setiap customer ini kan pasti kan kita pengen dia tuh sama kita terus nih. Tapi sebenarnya kita harus akui ya punya lifetime value-nya gitu. Intinya kapan customer ini stop nggak beli lagi dari kita. Nah ini bisa diukur nih sebenarnya. Jadi setelah dia spend berapa rupiah, selama berapa bulan atau berapa tahun, maka dia stop. Nah, jadi kita bisa tahu nih ketika misalnya lifetime value-nya bisa panjang dan mahal, then kita bisa tahu nih mau marketing cost-nya berapa gitu. Dengan kita tahu LTV dan kita bisa spend. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa kadang lihat, oh kok si brand ini bisa ini mulu ya, nge-ads mulu ya. Nah itu sebenarnya mereka pasti udah hitung tuh LTV-nya berapa. Jadi terkesan kayak buang-buang duit, tapi harusnya itu udah ada hitungannya semua gitu. Nah berikutnya ini POC, ini Proof of Concept. Nah ini mirip sama MVP ya, tapi Proof of Concept ini mungkin lebih early gitu, sebelum bener-bener sebelum ke MVP bahkan biasanya. Jadi bener-bener proof gitu, kayak mock up, prototype yang belum di-develop gitu, atau kalau misalnya tidak ada development teknologi gitu, kayak bener-bener mungkin baru brosur gitu ya, sebasic itu, bener-bener proof of concept bahwa ini bisnis bisa nih dijalanin dan ada customer atau calon customer yang tertarik gitu. Berikutnya conversion rate. Nah ini adalah ketika orang akhirnya purchase ke kita gitu. Jadi setelah melewati mungkin balik ke contoh Instagram tadi ya,
setelah melewati mesti dia tuh nge-likes, dia misalnya nanti nge-save, terus di akhirnya message, chat, sampai akhirnya oke, gue mau pakai deh jasanya Nice to Meet You. Nah, itu ada conversion rate-nya tuh. Jadi dari totalan orang yang datang, yang DM di Instagram, masuk ke WhatsApp, sampai akhirnya beli gitu ya, beli plan-nya Nice to Meet You. Nah, itu berapa tuh turunnya gitu. Karena kan pasti akan angkanya makin kecil kan ketika dia convert gitu. Nah, itu namanya conversion rate. Kalau niche ini artinya, ini mungkin istilah yang biar teman-teman tahu, jadi kalau ada klien yang ngomong, oh ini gue targetnya niche nih gitu. Nah, ini niche ini adalah maksudnya dia spesifik gitu. Misalnya target marketnya ya anak-anak yang suka main basket misalnya gitu. Atau sampai di kota tertentu, terus dia main basket, dia apa gitu, karena itu niche ya, niche market gitu. Kalau scaling ini adalah maksudnya ya gimana suatu bisnis itu bisa di scale. Di scale itu adalah dengan effort yang tidak banyak, tapi hasilnya tuh bisa lebih tinggi gitu. Jadi gimana yang tadi misalnya contoh, ini mungkin yang relate dulu ya dengan kita ya, desain gitu ya. Misalnya ada yang start dengan freelance sendiri gitu kan. Nah, kalau sendiri ini kan kita ada mentoknya gitu kan. Nah, terus gimana nih biar bisa scale nih? Ya, makanya kan kalau di jasa desain itu ya hire tim, tambahin timnya gitu. Nah, itu harapannya bisa scale ya kan. Scale itu adalah order yang masuk kan makin banyak gitu. Nah, itu maksudnya scale ya. Kalau capital ini ya basically modal. Jadi capital ini bukan ibu kota Jadi capital ini duit kalau di bisnis nih. Jadi capitalnya berapa gitu. Jadi ibaratnya funding, juga istilah-istilah yang ini ya, terms-terms yang sering gitu. Jadi capital ini artinya duit. Nah, yang terakhir ada tactical sama strategic. Nah, ini mungkin kalau terlibat di marketing itu sering dengar nih pasti. Oh, tactical nih, strategic. Jadi bedainnya adalah tactical ini short term. Kalau strategic dia akan lebih long term gitu. Jadi pembedanya seperti itu ya. Kalau dengar istilah ini, kita tahu nih, kita tactical nih, oh berarti dia maunya ada action yang cepat untuk jangka pendek gitu. Kalau strategic mungkin nggak apa-apa, kita punya waktu nih. Mungkin kayak dalam 6 bulan kita baru bisa lihat resultnya kayak gitu kan. Terus juga mungkin waktu pengerjaannya kita bisa lebih punya waktu gitu, kayak mungkin yang tadinya 2 minggu, oh boleh nih timeline lu dapet 1,5 bulan karena memang ini strategik nih, kita bikin sesuatu yang kita bisa nikmati tuh tahun depan gitu, misalnya contoh ya. Jadi perbedaan antara tactical sama strategik tuh itu. Nah, yang bagian yang ketiga ini alami. Nah, di sini mungkin bagian yang terakhir ya dari presentasi ini. Pertama, nah ini sering bertanya nih, ini yang buat gue sendiri ya, kita tuh di Indonesia tuh sudah dari kecil sekolah, kalau nanya tuh kayak bego gitu. Jadi menurut gue untuk jadi business minded designer harus sering bertanya. Ini udah gak bisa didiskon gitu. Karena apalagi nanyanya ke yang bukan desainer ya. Karena kalau nanya sama desainer kan pasti wah ujungnya asik sendiri gitu. Nah, kita mesti tanyanya ke temen atau ke klien gitu yang dia bukan desainer gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita tanya gitu. Dan FYI ya, kalau klien ditanya gitu, of course pertanyaan mesti tepat gitu ya, mesti relevan juga ya. Itu dia akan lebih menghargai kita loh. Gitu. Artinya kan kita dianggap kayak kita mau tahu nih, kita mau mendalami nih bisnisnya dia nih, kita mau mendalami nih problemnya dia nih gitu. Jadi nomor satu sering bertanya. Yang kedua, istilah kekosongan. Nah, maksudnya apa sih nih istilah kekosongan? Nah, jadi ini banyak nih kita tuh kan kalau misalnya, contoh deh kita kerja nih di satu tempat gitu ya. Terus ada balik deh yang paling kita relate semua ya, sosial media deh, untuk perkara per Instagraman nih kan. Kita desainer kan, kita ngedesain gitu. Udah.
Terus happen to be nih tempatnya nih di-handle semua sendiri gitu, masih belum gede lah gitu. Jadi kayak kita penasaran kan, ini hasil yang kita desain nih impact-nya apa sih? Maksudnya ini desain gua tuh disambut dengan baik atau gimana sih gitu kan. Kadang-kadang kita suka kepo gitu kan, ngeliatin Instagram tempat kita kerja gitu kan. Kayak ini gimana sih? Nah, itu kan observasi dari luar ya. Tapi kalau misalnya ini terus lu lihat kayak tempat gua kerja kayaknya nggak ada nih yang ngurusin ininya nih. Cuma ngepost aja nih gitu. Nah, cobalah isilah kekosongan tersebut. Misalnya kayak, "Pak, boleh nggak? Oh, aku lihat datanya," gitu. "Oh, buat apa?" Jadi aku tahu nih ketika tipe post mana yang engagement-nya paling bagus, terus mungkin yang save-nya paling banyak gitu. Jadi the next time kita ngepost, kita udah tahu nih yang mana yang ini. Nah, dari situ dari ketika lu dikasih akses itu, pakai baik-baik. Jadi bikin report, bikin jadi ada gap kan antara yang ngedesain doang sama ke result kan. Nah, di sini kan ada gap nih, kosong nih. Kalau ada yang melakukan itu then it's fine, tapi ketika nggak ada, kita step up. Jadi jangan nunggu gitu. Karena kalau kita cuma nunggu-nunggu doang ya jadinya bakal ya you know lah desainer yang suka komplain gitu kan. Jangan. Jadi mendingan kalau emang mau ya lu beresin gitu. Lu mesti isi kekosongan itu. Jadi yang poin nomor 2 adalah isi kekosongan. Terus yang ketiga, ya pahami cara klien making money, yaitu yang tadi ya, dari bisnis model, terus ada terms-terms tertentu mungkin yang sering dia sebut gitu kan. Nah, coba paham tuh gimana nih si klien ini kok bisa making money dari mana sih gitu. Nah, kan itu kan apa rasa penasaran yang bagus ya. Dan kalau ditanya tuh pasti klien happy menjawabnya gitu. Jadi nomor 3 ini kalau kita bisa paham ini pasti beda deh. Pasti di mata klien atau di apa ya, di internal ya, pasti kita beda tuh langsung. Oh, ternyata lu bukan desainer yang gitu-gitu aja ya. Lu ada pengen tahu nih ya tentang gini-ginian gitu. Ya, jadi poin nomor 3 tuh ini. Nomor 4, belajar marketing. Nah, ini juga yang mau gua iniin marketing itu bukan sales ya. Jadi gue juga sempat salah tuh bertahun-tahun lalu. Gue pikir kan kita paling suka dengar istilah marketing marketing gitu dan itu kan langsung lu kebayangnya kan yang sales ya, yang orang yang persisten ngejar lu gitu. Nah, ternyata marketing itu enggak, marketing itu dekat sebenarnya sama desain grafis. Karena apapun yang kita buat, apa yang kita desain ya, pasti pasti kita memarketkan sesuatu gitu. Jadi kalau kita nggak paham tentang marketing, tentang how to communicate gitu ya, tentang gimana kita bisa menggali value dari project yang kita handle dan kita bisa expand gitu, kita bisa communicate keluar gitu. Ya artinya kita hanya sebatas tukang gitu kan. Jadi kalau kita ngerti marketing dan kita mau belajar, mau tahu ya, akan selangkah lebih dekat tuh untuk jadi business minded designer. Yang terakhir, nah ini belajar komunikasi nih. Nah ini juga gue yakin semua orang tuh bisa ngomong gitu. Dan biasanya tuh balik lagi karena poin nomor 1 tadi ya, malu nanya ya kan. Karena kan ketika kita bertanya kita berkomunikasi kan. Nah disitulah harus sering-sering gitu. Jadi yang tadinya mungkin komunikasinya nanya, cara bertanya yang baik gitu misalnya. Jadi jangan juga nanya yang remeh-temeh gitu, yang ada di Google coba Google dulu. Nah, yang lebih high level lagi tanya gitu. Nah, dengan begitu kita otomatis belajar komunikasi kan. Jadi belajar ngobrol, belajar oh findings gue gini nih, terus diceritain, kita ceritain ya kan. Nah, itu secara nggak langsung kita belajar tuh komunikasi. Lama-lama secara natural ya, namanya desainer tuh pasti dia akan ngomongin tentang idenya dia gitu. Kalau kita udah bisa ngomongin ide kita, ya orang akan nangkep kan, oh poin lu itu gitu. Dan kebetulan ya karena kita desainer, kita bisa kasih gambaran, maksudnya kita bisa bisa ngedesainnya gitu, atau at least kita bisa kasih kayak konsep ya kan, konsep yang oh
Jadi kebayang nih, oh maksud lu kayak gitu ya, dan oh desainnya begini, oh tampilannya bakal begini, oh yang bakal gue lihat end goal-nya adalah ini gitu. Nah, disitulah kita sebenarnya belajar komunikasi tuh yang paling penting ya. Itu sih mungkin sharing dari gue hari ini. Ya ini ya, gue juga selalu ulang di Nice to Meet You, malu bertanya, tersesat selamanya ya. Jadi semuanya itu start dengan pertanyaan, guys. So, thank you. Udah ini, kalau ada yang mau tanya, silakan. Thank you Ko Richard. So fantastic presentation dari Ko Richard ya. Dan kita Thank you. masuk ke sesi tanya jawabnya guys, berdasarkan apa yang udah dijelasin sama Ko Richard tadi. Oke, buat teman-teman yang belum drop questionnya, silahkan dibuka di sebelah chat with everyone itu ada activities, terus di situ ada Q&A, bisa drop pertanyaannya di sana. Atau kalau mau tanya langsung sekarang juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau tanya sekarang, itu bisa raise hand ya. Nah, teman-teman bisa klik icon yang raise hand itu. Tapi sebelum jawab pertanyaan yang impromptu dari yang raise hand, kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang udah di drop di Q&A box. Oke, let's go guys. Ada satu pertanyaan, ini menolak menyebut namanya, jadi anonimus. Sudah di vote dengan 4 jempol ya guys ya. Udah dapat 4 upvote. Pertanyaannya adalah, apakah boleh dikasih contoh bisnis impact metric apa yang bisa dijaminkan ketika proyek logo desain? Apa Langsung contoh berat, bisnis impact langsung berat metric? nih. Iya, pertanyaannya langsung lumayan heavy nih gitu. Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Siapa? Oleh. Siapa? Ayo. Mungkin Ko Richard atau Olive? Mungkin aku boleh dulu kali nanti dari Ko Richard bisa nambahin. Silakan. Mungkin kalau di sini aku bisa kasih saran dari sisi impact-nya dulu ya. Kira-kira kita bisa kasih klien tuh kira-kira contoh impact apa sih gitu. Yang pertama sih yang pasti paling dirasain ya itu lebih dari sisi market trust sih sebenarnya ya. Kayak itu tuh pasti bakal kelihatan gitu. Misalnya andaikan dia belum punya udah punya logo lah untuk gitu kan, terus dia mau nge-redesign gitu kita. Itu sebenarnya mereka bisa lihat sih kayak misalnya sebelum mereka bikin logo sama kita pakai logo mereka yang mungkin menurut mereka nggak terlalu works, itu biasa kan bisa dilihat kayak di mata klien itu atau di mata market itu kira-kira pengenalannya tentang brand itu tuh kayak gimana. Dan setelah mereka nge-redesign dan bikin logonya jadi lebih oke, mereka bisa bikin kayak mungkin survei lagi gitu loh di sana kira-kira dari market itu sekarang ngeliatnya seperti apa dan perbedaannya seperti apa gitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu juga ya gitu sih buat yakin kalau ya lo ketika lo buat desainnya memang logo yang profesional ya trustnya bakal meningkat gitu di mata para market sendiri. Itu sih yang aku kepikiran untuk saat ini sih. Mungkin bisa tambahin kok. Oke, mungkin gue tambahin sebenarnya kalau ngomong logo desain aja, sorry to say, nggak akan kemana-mana sih. Jadi logo itu kan part dari sebuah identitas gitu. Jadi kalau ngomong logo desain aja mungkin lebih tepat kayak branding gitu kali ya. Jadi yang benar-benar menyeluruh gitu. Karena logo kan hanya part of gimana ngomongnya kayak manifestasi gitu dari semua apa yang bisnis itu pikirkan, arahan bisnis itu akhirnya kan termanifestasi jadi satu bentuk itu kan yang kita namakan ya logo gitu. Tapi sebenarnya kalau hanya logo aja pasti tough gitu dan jualannya pasti kita as a ini ya desainer ya kita jual logo aja gitu pasti susah dan ini mungkin persepsi yang awam gitu terjadi gitu kan kayak oke, bisnis pertama bikin logo iya first step bagus tapi jangan lupa selain logo tuh ada hal lain nih jadi kayak brandingannya gimana kalau mungkin bahasa desain nih tipografi seperti apa kayak moodnya colornya mau dibuat seperti apa jadi kayak apa ya layer-layer lain
di sekitar logo itu mesti kita perhatikan juga gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau ngomong impact metric ya balik lagi nih, tipe bisnis apa nih yang kita engage gitu. Kan ada yang bisnis memang ketika di awal sama ketika dia di tahun ke-10, di tahun ke-20 pasti udah beda kan. Kalau di awal mungkin impact metricnya ya awareness gitu, yang penting orang tahu nih. Nah, dengan kayak gitu kan berarti ya, ukuran awareness banyak ya. Kalau dari berapa banyak orang tahu gitu kan, terus dari misalnya kalau di Instagram ya sesimpel memang engagement-nya gitu. Bisa jadi mungkin yang agak vanity ya followers gitu ya. Nah, itu kan yang bisa tercipta gitu kan. Tapi kan ketika kita masuk ke Instagram aja deh gitu, logo nggak cukup kan. Mesti ada konten lu seperti apa, tone lu ngomong kayak gimana gitu kan. Gitu-gitu banyak nih. Jadi kalau pertanyaannya boleh dikasih contoh bisnis impact metric, gue jawabnya tergantung gitu ya. Konsultan banget ya. Tergantung gitu, tergantung fase bisnisnya lagi mana dan ngomongin pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya seharusnya bisa lebih besar, nggak hanya logo design gitu sih. Jadi yang tadi ya mungkin secara framework cukup terjawab nggak ya? Iya, Kalau mungkin boleh. aku juga mau nambahin. Ah. Jadi konteks logo desainnya seperti yang udah dijelasin Olive sama Ko Richard tadi, benar banget. Jadi ketika kita bicara logo desain, Ko Richard tadi udah emphasize bahwa ketika ngerubah logonya aja itu nggak bisa karena logo is part of brand identity ya guys ya. Jadi buat teman-teman mungkin banyak yang udah tahu atau ada mungkin yang belum tahu, logo itu cuman seporsi bagian dari kalau kita bicara brand itu dianalogikan seperti manusia, maka logo itu adalah wajahnya gitu. Nah, itu ada artikelnya guys nih, mungkin aku bisa kirimin juga di chat bagi yang belum pernah baca. Jadi kalau cuman ganti logonya aja tuh berarti kayak ngeganti mukanya aja gitu. Untuk memaksimalkan impact-nya, kalau bicara impact tadi, yang harus diganti berarti keseluruhan brand identity-nya sebenarnya untuk memaksimalkan gitu. Jadi biasanya kalau sebuah brand mengganti logonya, itu biasanya langsung dibarengin dengan ngeganti brand identity lainnya juga gitu. Jadi case-nya ada 2, dari yang nggak punya logo terus akhirnya bikin logo, biasanya langsung bikin brand identity-nya. Nah, atau yang udah punya logo dan brand identity, mereka umumnya sih nggak cuman ngeganti logonya doang. Jadi biasanya langsung barengan sama brand identity. Ini artikelnya. Terus tadi pertanyaannya juga tentang impact metric-nya ya. Nah, ini mungkin share juga. Ini kewajiban kita as a designer gitu, entah teman-teman punya bisnis sendiri atau jadi freelancer untuk membantu mengeducate kliennya, seandainya kliennya belum tahu. Jadi kalau di marketing itu kan kalau misalkan kita bicara impact, itu metriknya ada 2 tipe teman-teman. Jadi ada lagging indicator sama ada yang leading indicator. Bedanya di mana? Lagging indicator itu sesuatu yang nggak bisa langsung kelihatan result-nya saat itu juga. Jadi butuh waktu untuk melihat hasilnya. Terus ada yang leading indicator. Leading indicator itu impact-nya langsung bisa keukur. Contohnya kayak misalkan teman-teman ngepost di Instagram, like-nya nambah-nambah terus itu termasuk leading indicator karena langsung kelihatan gitu kan. Kalau contoh lagging indicator kayak misalnya sebuah brand ganti brand identity-nya. Nah, itu kan nggak bisa langsung keukur berapa banyak orang yang tahu brandnya ini jadi kayak makin terkenal gitu. Itu kan agak sulit ngukurnya. Nah, itu butuh survei tambahan. Nah, itu yang dibutuhin untuk tahu lagi indicator. Nah, kalau misalnya tadi ditanya apakah bisa langsung ketahuan in real time perubahan bisnis metriknya ketika sebuah brand itu rebrand gitu ya, nggak cuma ganti logo tapi brand identity, jawabannya nggak bisa langsung, nggak bisa instan gitu. Tadi Ko Richard juga ada jelasin. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya soal yang lagging dan leading indicator, ini juga aku kirimin artikelnya buat teman-teman mungkin mau baca. Oke, itu tambahannya dari aku. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah,
Ini juga tanpa nama, jadi dia refuse untuk menyebutkan ini siapa yang bertanya. Dapat upvote 3 guys. Bagaimana kekurangan dari bisnis model sistem subscription? Contohnya untuk sebuah jasa desain. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya Silahkan. nice to meet you banget ya. Kekurangannya ya, kekurangannya apa ya kalau subscription model? So far ini sih kayak yang pasti kalau namanya langganan pasti kan ada yang berhenti ya. Nah, disitulah mungkin tantangannya itu. Jadi gimana kita bisa maintain, ya kan? Jujur aja kalau di Nice to Meet You kita sekarang juga di fase kayak we have to find value apa yang bisa benar-benar hook gitu. Jadi selama mungkin 2 tahun ini gitu, as a concept, as apa ya, solusi yang kita offer gitu cukup intriguing ya. Jadi makanya responnya lumayan positif. Ya ada di awal-awal ada respon negatif juga karena ya kita pakai cara yang apa lumayan ini ya, maksudnya kayak oh harganya kok bisa gitu gitu kayak mengagetkan ya kan. Tapi di satu sisi itu kita juga belajar juga kan kayak oh oke, berarti pricing is important juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan kita udah mulai masuknya tuh udah nggak ada lagi tuh yang entry apa starter gitu. Even yang 7,5 juta udah nggak ada gitu. So jadi mungkin kalau kekurangannya sih ya itu ya how to maintain itu ya. Jadi karena orang udah ansap aja gitu kan. Terus di awal kan juga kita bilangnya oh nggak perlu kontrak gitu ya kan kayak oh anytime ya, cancel gitu kan. Sebenarnya memang anytime cancel tapi at least yang kita engage itu ya bisa long term gitu. Cuman dari sisi klien dia terukur karena dibanding dia kayak misalnya spend banyak di depan gitu, dia kayak nyicil gitu kan. So jadi it's kind of like win-win solution juga buat kita, buat klien gitu. Mungkin salah satu kekurangan yang paling besar itu sih sama internally mungkin ya karena bisa subscribe, unsub gitu. So internally ya kayak jumlah timnya. Nah jadi udah bukan perkara desainnya lagi gitu, tapi operasional gitu kan. Gimana nih, misalnya tiba-tiba banyak nih bulan ini yang subscribe. Nah lo gimana? Terus orangnya kan nggak nyari desainer kan nggak gampang kan. Jadi itu. Jadi ketika demand banyak juga challenge, ketika unsub juga challenge kan. Jadi orangnya kan apa internalnya udah banyak gitu. Nah, mungkin tuh finding the right balance-nya itu sih yang kita lagi di fase itu juga ya. Mungkin ini yang nanya mau bikin yang serupa ya. Menurut gua salah satu bisnis model yang bisa dicoba, tapi it comes with a challenge juga yang challenge-nya ya bener-bener gak ada hubungan sama desain gitu. Itu sih kalau dari gua. Olive mungkin mau nambahin. Ya kalau dari aku yang paling kerasa itu ya ketika di internal timnya kali ya. Dan kata Korcet bukan masalah di desainnya doang sih, tapi gimana caranya kita bikin supaya ketika memang loadnya lagi banyak nih, timnya bisa efektif gitu nampung lot-lot desain ini, tapi tetap bisa deliver kualitas yang bagus juga. Mungkin challenge-nya juga di sana sih kalau yang paling aku rasain ya gitu. Karena kan balik lagi ketika mereka udah subscribe, kita tetap harus deliver kan, gitu sih. Jadi lebih managing orangnya ini sih yang jadi challenge kita juga gitu sih. Aku sih di sana sih yang kerasanya. Ya, thank you Olive. Ya mungkin nambahin juga the real challenge adalah mungkin nambahin dari Ko-Richard sama Olive adalah setiap bisnis tuh kan pasti ada supply sama demand-nya ya guys ya. Nah, demand tuh datangnya dari klien, supply-nya ya dari kitanya gitu kan. Bagaimana bisa menjawab demand klien itu kan. Nah, the real challenge-nya adalah kalau kita bicaranya Netflix, Spotify, ketika ada orang sign up, terus akhirnya dia subscribe gitu kan. Nah, itu kan yang menjawab demand-nya adalah teknologi ya.
atau mesin gitu. Nah, kalau misalnya when it comes to design, kita masih menjawab itu dengan manusia gitu. Ya, di situ sih challenge-nya. Karena kalau misalnya kita bicaranya teknologi, misalnya servernya kepenuhan, ya tinggal nama server. Ketika servernya kosong, ya servernya bisa dibuang. Ketika bicara manusia kan tidak segampang itu ya, gitu. How we treat human should always treat as a human gitu. Itu juga prinsip yang dipegang sama Nice to meet you gitu. Gitu sih mungkin tambahannya. The next question. Ini juga anonymous. Yang vote banyak. Ya, 9. oh ini ada nih yang vote-nya 9, bentar. Ya. Oh, judulnya kan How to be a business-minded designer. Boleh kasih saran bagaimana caranya bisa membangun bisnis dengan desain tanpa harus membuat perusahaan? Apakah menjadi freelance itu bisa menjanjikan dari sisi bisnis atau memang harus membangun tim atau join ke perusahaan desain? Thank you buat pertanyaannya. Oke, thank you ini ya. Ini lengkap banget pertanyaannya nih. Jadi gimana bangun bisnis desain tanpa membuat PT gitu? Ya bisa-bisa aja, sah-sah aja, selama bayar pajak ya, jangan lupa. Jadi itu kan ada pajak pribadi juga gitu. Cuman gini sih, ketika bisnis kita makin besar gitu, kayak klien kita makin besar, klien akan nanya gitu, lu ada PT nggak? Gitu. Jadi kalau udah yang kita dealing dengan corporate besar, pasti ditanya tuh. Karena mereka juga perlu assurance bahwa nih orang nggak tiba-tiba nih bisa ngilang nih, gitu. Jadi secara legalitas tuh mesti bisa kepegang, ya kan? Makanya kalau dibilang bisa nggak membangun nih, ya bisa aja. Tapi berarti geraknya kan personal ya, personal berarti kan freelance gitu. Tidak ada legalitas badan gitu yang menaungi kan gitu. Terus apakah menjadi freelance itu bisa menjanjikan? Ya bisa-bisa aja. Dan ini kan keputusan ya, keputusan pribadi kan antara kita mau kerjain sendiri atau kita pelan-pelan kita build team terus ya kita deliver gitu service-nya. Nah, again itu menjanjikan. Gue juga tahu banyak freelancer yang sukses ya, yang gajinya bukan gaji lah, income-nya itu gede-gede gitu per bulan kan. Tapi tetap ya namanya pilihan ada pro and cons gitu. Terus atau memang harus membangun tim join. Ya kalau ini again keputusan pribadi juga sih. Bangun tim bisa, join ke perusahaan bisa gitu kan. Jadi situasional lah ibaratnya. Kalau di sini sih ya gue akan menjawabnya ya balik lagi tergantung gitu. Tergantung kayak misalnya nih si anonimus ini dia sekarang fase hidupnya lagi di mana gitu kan. Karena ketika kita build bisnis juga kan perlu, intinya gini sih, kalau masih muda lu reckless aja gitu. Jadi kalau lu mau punya ide gila gitu kan, cobain aja gitu. Kalau masih under 30 gitu ya, apalagi udah kerja nih 2 tahun, 3 tahun kayak aduh gue kebelet banget nih gue mau cobain gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu karena ketika nanti udah umuran di atas 30 udah season maksudnya musim hidupnya itu udah beda lagi. Jadi nggak bisa terlalu reckless gitu. Jadi ya mungkin tipsnya ke sana kali ya, tergantung fase hidup masing-masing. Mungkin aku nambahin kali ya, kalau mungkin kalau kan lebih yang ini, aku mungkin lebih kayak bisa kasih lihat sisi dari pro and cons-nya kali ya. Di sini mungkin aku akan lebih menjawab yang enakan tim atau memang ya udah jadi freelance jalan sendiri aja gitu. Pro cons-nya mungkin gini sih, kalau memang lo sendiri gitu, semua kamu pegang sendiri gitu sih. Kayak sometimes kamu yakin nggak kamu bisa megang semuanya, handle semua sendiri gitu. Instead kalau punya tim yang memang mungkin di tim ini tuh bisa saling ngelengkapin gitu loh. Mungkin bisa aja kamu bikin tim kecil-kecilan gitu yang dimana timnya jangan desainer semua nih misalnya. Kamu tahu kamu nggak bisa gitu ketemu orang buat jualan buat apa ya, kamu gabung sama teman-teman yang memang di area situ. Jadi kalau bisa sih ketika bikin tim tuh jangan
samaan gitu, bisa dibilang ya gitu sih, kayak itu mungkin bisa ngebantu ya gitu. Jadi kayak cari orang yang bisa ngelengkapin kelemahan kita gitu sih ketika ngebangun. Sedangkan kalau kita sendiri mungkin konsep di sana, semua kan harus jalan sendiri, lo yang ketemu klien, lo yang bikin invoice, ini kan semua sendiri, itu lo juga yang mikir gitu kan. Jadi mungkin akan ada beberapa hal yang terbatas tuh di sana. Cuma memang kalau misalnya oke-nya di freelance, ya udah, untungnya semua masuk ke lu gitu kan, kayak maksudnya kantongin semua gitu. Tapi kalau misalnya yang di PT mungkin memang harus bagi-bagi. Jadi ya itu sih, dilihat aja kayak karakternya tuh gimana, kamu nyamannya tuh yang mana gitu kan, dan pertimbangin pro cons-nya, jangan cuma ngeliat dari sisi pro-nya aja gitu sih. Segala sesuatu, maksudnya mau freelance mau tim, itu pasti akan ada kontranya gitu, dan kamu bisa terima kontrak yang mana sih yang bisa kamu jalani gitu sih. Jadi dariku itu kali ya, kasih perspektif aja sih. Oke, tambahanku terakhir tadi karena Ko Richard juga membahas pajak, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan besaran pajak yang diterima ketika penghasilan pribadi atau pakai PT gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri dan disimpulkan sendiri lebih menguntungkan mana ketika penghasilannya udah di angka berapa gitu. Ya, itu tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ica, ini masih boleh berapa pertanyaan lagi? Boleh mungkin 2 ya. 2 ya? Iya, soalnya ntar keasikan nih terus pengen Banyak jawab semua banget. gitu. Ya, ini banyak banget nih, berapa nih? Iya. Thank you banget. Kita cari Banyak yang pertanyaan. lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini mantap. Boy Ralph menunjukkan namanya gitu, nggak anonimus ya. Ya, pertanyaan dari Boy Ralph adalah gimana melobi atau komunikasi soal result ke klien atau atasan untuk branding yang lebih ke strategik dibanding marketing yang lebih taktikal. Wow, pertanyaannya cukup teknis dari sisi marketing. Nice. Ya udah, Steve, jawab dulu. Oke, jadi mungkin kalau dari aku meresapi dulu lagi pertanyaan supaya nggak salah nih jawabnya. Gimana melobi komunikasi soal result ke klien atasan untuk branding yang lebih ke strategik dibanding marketing yang lebih taktikal. Pertama, tentunya yang harus dibangun adalah pemahaman sendiri ya tentang pengertian taktikal dan strategik ini sendiri. Jangan sampai boy ngerti strategik apa, taktikal apa, tapi kliennya sendiri nggak gitu. Nah, kalau level pemahamannya belum sama, apa yang boy sampaikan itu nanti didengarnya kayak bahasa alien. Ini orang ngomong apa sih gitu. Jadi yang bisa dipastikan adalah kalau misalnya memang belum tahu kliennya paham atau belum, coba untuk mengedukasi. Mengedukasinya juga bukan jadi sotoy gitu ya. Lu nggak ngerti, gua ajarin nih, nggak gitu kan. Jadi kayak diajak ngobrol dulu lah, kayak sebelumnya bapak atau ibu udah paham belum gini-gini gitu, saya boleh jelasin nggak misalnya gitu. Terus nanti boy secara singkat mungkin menjelaskan benefitnya kenapa boy ingin menerapkan strategic marketing gitu dibandingkan yang tactical, benefitnya apa. Nah itu disusun tuh ke dalam sebuah presentasi gitu, jadi ntar ngejelasinnya enak. Benefitnya apa kalau misalnya pakai strategic marketing dibandingkan yang tactical gitu. Tadi kan udah dijelasin juga sama Ko Richard bahwa tactical itu yang short term, strategic itu yang long term. Dan sebenarnya keduanya ini komplementer gitu. Jadi bukan yang kayak kita harus pilih salah satu, harus tactical aja, tactical doang gitu. Strategic doang. Tidak lagi enggak. Jadi keduanya bisa jalan barengan gitu. Dan bisa dijelasin benefitnya masing-masing. Dan bagaimana mereka bisa saling melengkapi satu sama lain gitu, Boy. Jadi coba dijelasin aja dengan sopan gitu ya. Dan berusaha untuk membuat kliennya paham apa yang Boy ingin sampaikan. Karena aku yakin Boy ingin bikin kliennya lebih sukses kan. Dan ketika Boy mensukseskan klien, Boy-nya juga sukses. Mungkin itu dari aku. Jadi just to summarize, coba cari tahu dulu kliennya pemahamannya gimana. Terus yang kedua, Boy coba susun presentasi untuk bisa menjelaskan benefitnya seperti apa kalau dia pakai strategic dan tactical, dan gimana cara ngejalanin keduanya, dan bagaimana keduanya bisa saling melengkapi gitu.
Itu 2 aja sih mungkin kalau dari aku. Mungkin dari Ko Richard atau Olive? Tambahan ini sih, tahu isi hati klien ya, atau atasan kali ya. Jadi tadi kepake tuh poin nomor 1. Sorry, tanya gitu kan. Jadi sebelum ini, tadi Steve bilang udah bagus, mesti tahu juga tuh kayak dia kondisinya lagi apa, terus ada ibaratnya kita mesti punya, cara kerja tuh kayak, jurnalis ya, kayak detektif gitu, kayak kita mesti tahu dulu nih semua nih, kita perdalam. Jadi ketika misalnya memang, ketika alasannya, ternyata lagi di fase itu ya, ternyata kebutuhan lu itu ya. Ya udah nih cepet dulu deh gitu. Jadi akan lebih apa ya, lebih align gitu secara, apa yang kita offer kan. Jadi itu sih mungkin tambahannya, gali dulu, tahu dulu, baru, masuk. Dan mungkin nih tantangannya akan lebih sulit ya kalau misalnya kerja di misalnya di perusahaan terus kayak, ya mungkin nggak ada kontak langsung gitu kan dengan klien gitu kan, atau kayak kalau ke atasan pun birokrasi gitu, ya itu mungkin another challenge, another topic ya. Tapi, fondasinya adalah, ya itu sih tadi, mesti tahu dulu. Gitu tambahannya. Thank you, Boy. Mungkin dari Olive mau nambahin? Dariku mungkin belum ada dulu ya, yang kalian jawab sudah sangat lengkap teman-teman. Gitu kayak benar sih, itu sih yang paling penting, ngertiin dulu sih. Dimanapun juga kan apa yang kita bawa itu kan harus bisa istilahnya nge-solve problem mereka kan, dan kita harus benar-benar tahu dulu nih masalah mereka di mana, kebutuhan mereka di mana. Jangan sampai kita nge-solve sesuatu yang sebenarnya bukan problem utama yang diminta gitu sih. Jadi emang harus banyak nanya sih gitu, dan banyak ngertiinnya gitu sih. Thank you, Olive. Oke. Master time-nya di sini adalah Ica, jadi minta izin satu lagi ya Ica ya. Kita menjawab satu pertanyaan lagi, dan kita mau mengapresiasi teman-teman yang di sini yang bertanya dengan menggunakan nama asli. Jadi kita skip ke penanya yang menampilkan namanya. Jadi di sini ada Aswar Marzuki. Wah. Thank you Aswar buat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, habis baca bukunya Ronald J. Baker, Implementing Value Pricing. Menurut dia, dalam buku ini, model bisnis subscription untuk penyedia jasa akan menjadi tren ke depannya. Bagaimana, ini spesifik nih, nanyanya ke Ko Richard aja. Bagaimana menurut Ko Richard tentang pendapat ini? Gue baru tahu tuh. Nanti gue cari bukunya ya. Thank you, Azwar. Implementing Value Pricing ya. Mungkin gue mesti baca juga tuh. Pendapat ya, I believe. Makanya kenapa Nice to meet you, by default itu kita subscription ya, walaupun itu tadi adalah yang project base ada gitu, karena kita mesti again ketika kita tahu nih si klien nggak cocok nih, kan nggak perlu kita paksain kayak lu mesti langganan, orang gue butuhnya cuman ini doang gitu kan, jadi rese ya. Jadi tetap ada lah yang project base-nya gitu, yang ibaratnya selesai ini udah gitu. Cuman memang kalau ngelihat ini, memang begitu sih ya, karena ya itu tadi, benefit-nya adalah kita fokusnya di, ya udah monthly kan, apalagi kalau kita udah bisa sign up tuh kayak, misalnya dia, udah kita pakai kontrak gitu misalnya kan, kita lock nih at least 6 bulan, setahun, udah tuh, berarti kalau ngomongin bisnis, ya revenue secara setahun udah aman nih, gitu, untuk satu klien ini. The next one kita dealing, udah 1, 2, 3, lama-lama kita punya 10 misalnya, yang udah bakal sama kita setahun, instead of per project udah selesai kita cari lagi, udah selesai kita cari lagi gitu kan. Jadi memang ya ini nggak hanya sebenarnya dimulai suaranya Ko Richard tiba-tiba mengecil gitu. Halo? Nah, udah aman. Udah. Iya, tadi tiba-tiba connect Bluetooth. Iya, jadi ya gue setuju banget sih dengan ini. Mungkin gue harus mesti baca dulu ya, atau Aswar mau share nggak? Maksudnya
kenapa si Ronald J. Baker ini punya statement kayak gitu. Silakan Aswar. Aswar masih di sini, tapi masih malu-malu kayaknya. Nggak apa-apa kalau nggak open cam, open mic aja. Iya. Atau mungkin mau DM aja ke Corychartnya, bisa, silahkan. Gimana Aswar? Apakah Aswar mau open mic untuk menjelaskan? 3, 2, 1. Oh tidak berarti. Oke Ya, Aswar, tapi nggak thank you. apa-apa. Thank you Aswar buat insights-nya. Ini keren banget. Oke, berarti itu ya guys. Buat teman-teman yang lain nih yang udah nanya tapi belum terjawab, bisa ikut join di event berikutnya gitu. Ya. Dan kalau misalnya masih kepo juga bisa DM ke Instagramnya kami masing-masing. Misalnya kalau ada yang mau gitu ya. Kalau misalnya masih kepo banget dan pingin terjawab gitu. Oke guys, sesi tanya jawab kita tutup sekarang dan seperti yang udah disampaikan di awal, kita bakal ada surprise dan surprise-nya akan disampaikan oleh teman kita yang cantik banget nih, Tena. Silakan Tena. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan buat Tena. Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, nah ya. Jadi seperti yang udah disampaikan oleh Coach Steve tadi gitu, kita dari Nice to Meet You punya sesuatu yang spesial nih buat teman-teman semua yang ada di situ. Sebentar, aku share screen dulu ya. Oke. Sudah masuk? Ya. Jadi, Nice to Meet You Studio ini akan meluncurkan Nice Merch gitu ya, yang salah satunya adalah kalender 2023. Jadi mungkin aku sharing dulu kali ya, story di balik pembuatan kalender ini. Nah, jadi ceritanya kalender ini sebenarnya adalah proyek akhir tahun dari teman-teman kreatif di Nice to Meet You Studio. Jadi ada designers, ada graphic designers, terus habis itu ada motion designers juga, ada ilustrator, dan juga tidak kalah kece gitu ya, teman-teman writers kita di Nice to Meet You itu juga ikut berkolaborasi di sini gitu. Jadi emang ini adalah proyek akhir tahun di mana teman-teman tuh bebas untuk bereksplorasi, menuangkan style-style mereka dan ya bebas berkarya gitu. Dan akhirnya terbentuklah suatu kalender gitu ya, di mana kalender ini itu bukan kalender biasa, melainkan sebuah kalender yang punya cerita di balik kalender ini gitu. Kalau mungkin teman-teman sudah follow Instagram Nice to Meet You dan sudah lihat postingan-postingannya, itu di beberapa postingan terakhir itu ada tokoh dari Nice to Meet You yang namanya Ultragal, cewek yang berambut pendek dan berbaju ungu ini gitu ya. Nah, di Instagram nanti teman-teman bisa lihat siapa sih si Ultragal itu gitu. Nah, intinya si Ultragal ini adalah tokoh dari Nice to Meet You yang di kalender ini itu diceritakan dia itu keliling Indonesia untuk mencari yang namanya vortex gitu. Dan vortex ini ketika dia bisa menemukan vortex ini, dia tuh bisa mengunlock full potensial dari dirinya. Dan selama dia keliling-keliling, terus habis itu berpetualang, dia bertemu dengan berbagai orang dari background yang berbeda-beda, terus habis itu juga punya banyak pengalaman gitu ya, yang akhirnya di akhir petualangannya dia tuh bisa menemukan tujuan hidupnya. Nah, kayak gitu. Menarik ya, teman-teman, cerita yang dibawakan. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah penasaran nih untuk tahu cerita lebih lanjutnya, teman-teman bisa stay tune di Instagram Nice to Meet You Studio @nice-to-meet-you.studio, dan yang belum follow silahkan di follow dulu biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya gitu, karena
kalender ini nanti bakal launching di bulan November, tepatnya mungkin sekitar awal November gitu ya. Jadi silahkan teman-teman follow dulu dan ditunggu informasi lebih lanjutnya untuk bisa mengenal si Ultra Gal ini lebih jauh lagi, terus habis itu juga bisa keliling dunia bersama Ultra Gal. Begitu. Sekian dari aku kembalikan lagi ke Coach Steve. Terima kasih. Yeay, thank you Tena buat surprise-nya. Ini jadi surprise spesial buat teman-teman yang hadir malam ini. Jadi, kalau misalkan YouTube itu slogannya adalah lebih dari TV. Nah, kalau kalendernya Nice to Meet You ini lebih dari sekedar kalender, guys. Karena kita punya cerita spesial di balik kalendernya ini gitu. Yang mana kalau teman-teman nggak beli kalendernya nggak tahu ceritanya. Jadi kalau mau tahu cerita di balik kalender ini yang udah dipersiapin banget, digambar dengan sepenuh hati sama teman-teman di sini, didesain dengan luar biasa gitu ya, dan teman-teman mau mengapresiasi karya mereka, stay tune, bakal ada pengumuman lebih lanjutnya soal gimana sih, mungkin teman-teman udah pada excited nih, pengen beli gitu. Tunggu ya di Instagramnya Nice to Meet You bulan November nanti. Kan bentar lagi nih guys. Oke, itu surprise-nya yang tadi udah dibawain sama Tena. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung acara guys. Kita sudah selesai dengan Nice Talk pada malam hari ini. Kita membicarakan tentang how to be a business-minded designer. Dan thank you buat teman-teman yang sudah stay tune sampai habis. Tapi jangan left dulu guys. Nah, kalian masih wajib kudu mengisi form. Itu Ica minta tolong dikirimin lagi. Ya, jadi kita butuh bantuannya teman-teman yang hadir di sini. Wah, Mas Febri buka kameranya. Halo, Mas Febri. Ya, jadi teman-teman bisa silakan isi formnya untuk ngasih feedback. Itu ngebantu kita untuk bikin Nice Talk berikutnya lebih bagus lagi. Dan last but not least, ayo kita foto bareng teman-teman. Jadi teman-teman yang bisa open cam, boleh buka kameranya. Kita abadikan momen ini bareng-bareng. Oke. Ayo tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya guys. Jangan malu-malu. Wah, Simon. Wah, ada yang namanya Simon Peter ganteng banget cuy. Waduh, bagus banget backgroundnya Wah, putih gitu. oke itu jangan gitu dong Simon. Senyumnya meriah sekali. Mantap ya. Iya, itu senyum yang sangat tulus. Mantap. Yang lain open cam dong. Kita tungguin nih. Gitu. Boy, lokasi di mana tadi? Boy, Boy. mute. Sorry, ke-mute. Kenapa? Lokasi di mana, Boy? Tinggal Mm-mm. tinggal di Bogor, cuma kantor di Jakarta. Oh, Jakbar. agensi ya? Enggak, korporat. Oh, korporat. Iya. Oke guys, ayo guys. Wah, mulai Oke. berbincang. Kita tunggu dulu nih. Ayo guys, on cam, segera on cam. Sebelum foto Ayo, nih, guys, ayo. jadi ini kan ada kalender ya. Untuk apresiasi ini yang bertanya nih dan menggunakan foto tadi gue lihat Boy ya. Jadi Boy nanti dapat kalendernya Boy. Makanya tadi gue tanya. Waduh. Thank you. Luar biasa. Mau dong. Thank you ya. Nanti di DM ya ininya detailsnya ya. Oke. Siap. Studio. Siap. Wah, malah Thank you, pada Boy. lihat ini. Ya, buat yang masih di sini boleh open cam. Ya guys, biar mantep gitu. Hasil fotonya nggak ada yang cuman inisial namanya doang, DN gitu. Cuman avatarnya doang gitu. Ini ada kucing. Oke, karena lebar layar saya tidak mencukupi dan partisipannya cukup banyak ya ini. Jadi mungkin ada yang bersedia membantu screenshot. Gue foto ya. Oke, boleh. Yuk. Ayo guys. Oke. Waduh, bergerak. Oke, bentar. Oh, ada yang jadi kucing. Oke, ayo. Kamu dong. 3, 2, 1. Oke. Ya.
Thank you guys semuanya yang udah hadir di Nice Talk malam hari ini. Kalian keren banget. Thank you udah hadir. Sampai Bye-bye. jumpa Thank you. Thank you berikutnya. semua. Bye. Boy Ralph, jangan lupa buat DM data diri ya. Siap. Oke, Thank you sekali lagi. Kalau yang Thank mau you. buat ngobrol boleh. Sehat-sehat semua. Apa? Kalau ada yang mau stay buat ngobrol boleh. Ini biasanya kita masih diam dulu bentar.